Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Dari LPNU ini kita kan dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli itu kita mengadakan pelatihan digital marketing Smart UMKM. Jadi di situ ada 50 peserta dan bukan hanya sekali seminar setelah itu selesai pulang bubar, enggak. Kan tetapi pelatihan digital marketing ini ada follow up-nya, itu 10 kali pertemuan. Jadi diajari dari awal nggak bisa sampai bisa dan sampai praktek gitu, karena yang membimbing langsung itu Sekretaris LPNU Kang Ujang Rahmat, dan memang beliau bidangnya di digital marketing. Di samping beliau usahanya kulit ya, produk-produk kulit dari mulai sepatu, sandal sampai penutup kepala gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena kenapa kita di follow up? Kalau hanya seminar-seminar aja setelah itu bubar nggak ada tindak lanjutnya, ya sudah, hanya akan menjadi seremonial belaka. Tapi dari beberapa peserta juga ini sudah berguguran, ini tinggal sisa berapa orang gitu, bisa dihitung jari. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menelurkan, ada hasilnya gitu. Digital marketing ini sisa berapa orang? Kemarin itu sisa 3 orang. Dari seminar 50 orang. Sisa 3 orang karena kita dikasih PR terus, bikin TikTok, bikin konten gitu. Followernya ada berapa, terus diajari jualan di depan kamera. Ya nggak apa-apa, kata saya, itu mending sedikit tapi berkualitas daripada kuantitasnya banyak tapi tidak berkualitas gitu. Kemudian kemarin kan ada ngaji bisnis juga, training of trainer. Semua bisa bisnis itu ada beberapa pembicara. Ada yang dari LPNU, kemudian ada yang dari luar juga, dari PT apa itu? Bahari Persada Mandiri. Bahari Persada Mandiri, sama satu lagi Farmos, iya. Kalau yang dengan apa? Serikat Nelayan jadi? Oh iya, jadi. PT Bahari Persada Mandiri. Haji Rukman datang juga itu. Kita dan juga LPNU ini kita kan lagi bikin perusahaan, namanya minyak goreng Laila Pratama Nusa Utama. Kalau disingkat itu LPNU. Oh, Laila Pratama Nusa Utama. Iya, LPNU lah. Ini mudah-mudahan saat hari santri itu kita bisa launching, karena kita juga sudah mendaftarkan jadi agen juga di Yomat gitu, sama di Raja Wali sosis bakso. Laila Pratama Nusa Utama, kalau singkat LPNU itu, minyak LPNU. Kemarin juga Migor itu sama Bu Ajifah ya. Taifah baru pembukaan lah. Ini juga kita, yang penting kita jalan aja. Kalau usaha kan itu harus ada istilah the power of kepepet gitu. Ketika kepepet ya kita jalan saja sudah. Nanti kendala-kendalanya apa, kemudian tantangannya apa, itu setelah kita berjalan. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan. Nanya aja tapi nggak action gitu. Itu namanya bukan bisnis, itu sambil untung. namanya majelis gibah itu. Jadi kita jalan aja, mudah-mudahan aja ini kita punya produk ya. Karena dari beberapa anggota dan pengurus LPNU ada yang sudah ekspor juga. Ada gula aren itu sudah ekspor itu ke Timur Tengah dan peminatnya banyak sekali. Gula aren, kemudian ada dari Ahen.
Sukabumi itu udah banyak produk-produknya dan kita juga sudah melakukan kunjungan ke sana. Beliau juga ya sangat expert gitu di UMKM lah. Karena bukan hanya satu produk, itu kerupuk, gula, minyak, beras. Jadi dia ketika tidak bisa produksi sendiri dia maklun. Tapi pakai perusahaan sendiri gitu. Sama perusahaan-perusahaan besar itu maklun. Makanya kita genjot gitu, kita ketika ada kader-kader yang potensial ya kita support dari LPNU. Semuanya silahkan karena di kita kan tidak dimonopoli. Semua yang punya potensi untuk menjadi bisnis dan nanti kedepannya bisa di-share ke warga NU pasti kita support apapun itu usahanya. Karena kita kan super tim, bukan Superman ya, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Yang punya usaha apa ya, ayo kita support bersama-sama. Dan mudah-mudahan aja kita ketika sudah punya produk sendiri kan enak gitu. Nanti ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan kan bisa share-share juga lah bersama-sama gitu, dari mulai PB mungkin PW sampai ke PC. Dan juga untuk bulan depan itu kita kerjasama acara ya, seminar dan workshop pesantren tanggal 21 Oktober dengan Pondok Pesantren As-Salafi Babakan. Nanti untuk ininya ya kita bicarakan gitu, sudah ada pembicaraan tapi belum membicarakan detail dan teknisnya. Nanti untuk detail dan teknisnya baru setelah ada pertemuan antara dari pihak pesantren dengan pihak LPNU. Karena masih perencanaan. Ya, tapi sudah ada obrolan, cuman belum tatap muka gitu. Dan juga kita kemarin konsultasi ke PB LPNU, kira-kira masuk baik jadi pengurus maupun anggota kita mau mengadakan pengkaderan gitu. Jadi untuk mencetak seorang pengusaha itu kan terutama pola pikirnya harus dididik jadi pola pikir pengusaha dulu gitu, baru nanti kesananya usaha-usaha kan bisa berjalan. Tapi terutama polanya, pola pikirnya, pola pikir pekerja, pola pikir ya mindset pekerja, mindset kantoran atau mindset pengusaha itu dulu. Ketika kita sudah ikut pengkaderan di LPNU ini, itu berarti kan kita didik menjadi mindset pengusaha. Akan tetapi kita ini posisinya kan di PW. Lembaga PW itu tidak bisa serta-merta mengadakan gitu. Kita harus improvisasi dengan LPPB-nya. Dan beliau-beliau juga merespon baik karena kita kan masih belum punya aturan yang baku gitu. Ibaratnya kalau mau masuk Ansor ataupun IPNU, PPNU kan ada pengkaderan dulu. Kita juga di pengusaha harus ada pengkaderan gitu baiknya. Jadi supaya begitu masuk itu pola pikirnya sudah terbentuk gitu. Mungkin itulah yang yang kita paparkan dari LP, karena kita ya tadi ada beberapa yang sudah dijalankan, kemudian kita ngurus juga persoalan perizinan dan sebagainya. Dan dengan koperasi maupun dengan BUMNU ya bisalah kita berkolaborasi, kita nanti ngobrol-ngobrol polanya seperti apa supaya jangan bertabrakan gitu antara LPNU dengan BUMNU gitu. Karena saya juga kan belum tahu nih pengurus-pengurus BUMNU yang sudah ada. Mari kita berkolaborasi lah, menyatukan, karena kita bergerak juga tetap atas nama PW. Jadi supaya kita bagi tugas, kita posisinya di mana, BUMNU di mana, koperasi di mana, ayo kita selaraskan gitu. Karena banyak usaha-usaha yang mau kita jalankan, terutama nanti juga ada kaitannya dengan RMI, mungkin dengan Teh Iva ya, Ma'arif gitu. Kita juga kan ada kerjasama dengan pengusaha konveksi ya Pak Ahmad ya. Itu kan bisa barangkali di pondok pesantren, RMI, kemudian di sekolah-sekolah Ma'arif gitu. Karena selama ini kan kita belum menjalankan itu. MOU sudah tapi actionnya belum gitu. Maka coba numpuk di MOU, kita sudah ke Kementerian Perdagangan juga sebenarnya
daftarkan ke e-katalog dan sebagainya gitu. Ya manggalah kita saling mensupport, saling tuker pikiran, walaupun bukan pengurus ataupun anggota LPNU, barangkali dari sahabat-sahabat lembaga-lembaga lain mau ngasih saran, pendapat, masukan, monggo kita terbuka. Atau kadang kan double juga ya, ada istilah kalau di politik kan ada peng-peng tuh, pengusaha ya penguasa gitu. Ya barangkali di lembaga lain gitu, tapi backgroundnya pengusaha, silakan. Saya juga sering diskusi dengan Haji Arif karena beliau ketua LPBH juga, pengusaha juga gitu. Jadi ya sering sharing-sharing, barangkali dari teman-teman lembaga lain gitu mau ngasih masukan, tukar pikiran, silakan. Kita terbuka. Dan juga kita pertemuan sebulan yang lalu itu kan bahas masalah pembangunan juga. Ya kita internal dari LPNU ketika itu diamanahi ya kita samaan wa ta'atan lah, mangga. Karena itu kan program dari PW, kalau kita kan anak ya, lembaga-lembaga kan anak dari PW, kita insya Allah siap gitu. Karena bukan hanya program lembaga sebenarnya, ini kan program PW gitu, baik tanfidhiyah maupun syuriah. Mangga kita siap berjibaku untuk mensukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.